خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah masalah jahiliyah ke-25. Masalah jahiliyah ke-25. Klaim masing-masing kelompok bahwa kebenaran ada pada mereka. Mereka mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang perpecahan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Masing-masing kelompok mengklaim bahwa kelompoknya lah yang selamat, sebagaimana yang Allah kisahkan berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani, yaitu dalam firman-Nya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak punya suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Al-Baqarah ayat 113. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan di akhir hadis tersebut yang dimaksud dengan golongan yang selamat, di mana beliau bersabda, wahum ma kuntu ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang teguh pada apa yang aku pegang teguh dan para sahabatku, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Dan Allah Ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tidak demikian, dan bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-Nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 111-112. Yang dimaksud dengan bahwasanya mereka tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim mereka tersebut, justru dalil yang ada menyelisihi klaim tersebut. Dan Imam Abul Abbas telah berbicara panjang lebar mengenai hadis perpecahan umat tadi dalam kitab beliau Minhaj As-Sunnah, yang tidak membutuhkan tambahan, di mana hadis tersebut dijadikan dalil oleh orang Syiah untuk membela kebenaran madhab mereka dan batilnya madhab Ahlussunnah. Silakan Anda merujuk pada jika mau. Jika mau. Kalau nggak mau. Baik, klaim masing-masing kelompok bahwa kebenaran ada pada mereka. Semua kayak gitu, nggak ada kelompok saya itu salah, enggak. Semua mengklaim kebenaran pada mereka. Tapi yang sahih adalah ketika misal sudah punya dalil. Jadi boleh kebenaran ada pada dirinya ketika dia tahu dalilnya, itu boleh. Gak masalah itu. Jadi ini masalah kelompok ya. Kalau di hadis akan berpecah umat ini 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Jadi kalau Yahudi berapa golongan itu? 71, Nasrani 72, Islam terpecah 73. Kalau Yahudi 71 semua di neraka, Nasrani 72 semua di neraka. Kalau Islam 73 hanya satu di surga. Maksudnya begini, 73 golongan ini tidak kafir. 72 sisanya tidak kafir, mereka masih muslim. Jangan dianggap semua di neraka berarti 72 ini sisanya kafir semua, bukan muslim. Enggak, ini semua masih muslim. Ya cuman memang menyelisihi saja, penyelisih.
Adapun yang satunya itu adalah mereka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hum ma kuntu ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada apa yang aku pegang teguh dan sahabatku, yaitu mereka yang mengikuti manhaj salaf. Itu yang selamat, yang itu disebut firqah najiyah. Tetapi masalahnya, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang bermanhaj salaf ini tidak ada legitimasi secara formalnya. Bisa saja seseorang hidupnya di mana sendirian, dia meneliti sendiri manhaj salaf. Nah, itu bisa. Ya. Jadi tidak ada pengelompokan. Tidak ada KTP-nya atau KTS, kartu tanda salafi, enggak ada. Jadi itu semua salaf atau Ahlus Sunnah wal Jamaah karakter. Ya, karakter di sini. Tidak sekadar label, tapi tercermin di karakter keseharian, bahkan ke setiap masaan gitu kan. Itu ma kuntu ana alaihi wa ashabi. Tapi yang seperti ini berat tentu saja. Karena godaannya tentu banyak dan rintangannya sangat banyak. Sesiapa yang benar-benar mengikuti salaf tidak sekedar klaim saya mengikuti salaf saja, melainkan di seluruh hal kehidupan, baik dalam masalah akhlak, dalam masalah fikih, lebih-lebih dalam masalah akidah, mencontoh kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan itu semua harus didahulukan dengan ilmu. Dan ilmu tidak didapat dengan cara menghayal atau tiba-tiba berilmu begitu saja, tidak, melainkan harus banyak belajar. Jadi kalau mau benar gini, kalau mau benar jangan cuman mengklaim saja, tapi apa, belajar benar-benar apa yang ada pada Nabi SAW, Al-Quran dan As-Sunnah, serta pemahaman para salafus soleh terhadap keduanya. Ya. Dan gini, Anda juga ingin memotivasi juga sekaligus mengkritisi juga. Ketika misalnya kita katakan kita harus berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus berakidah dan dalam fikih dan akidah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, itu slogan yang luar biasa. Tetapi kalau buktinya kita malas mencari ilmu dari Al-Quran atau As-Sunnah, dan kita juga jarang menelaah bagaimana para salaf kita dalam berpendapat dalam ayat dan atau hadis, maka sebenarnya itu klaim doang. Dan itu banyak di zaman sekarang. Malas belajar tapi rajin dalam mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai nanti di akhirat itu klaim-klaim kita dihisab, kamu menisbatkan diri pada Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi ternyata malas-malasan, maka di mana pertanggungjawabannya? Ya, wallahul musta'an. Oke. Di sini ada Imam Abul Abbas. Siapa Abul Abbas ini? Ibnu Taimiyah. Abul Abbas ini adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bujang seumur hidup, tidak menikah. Tapi ada kunyah juga Abul Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya kunyah enggak mesti harus punya anak dulu baru bisa dapat kunyah. Iya. Misalkan Miftahul Arzaq misalnya. Insyaallah pas ngomong nyebut nama antum langsung tersedak gini. Iya. Masya Allah. Iya. Antum misalnya belum punya anak, bahkan belum punya modal untuk mempunyai anak atau semacamnya. Antum misalnya Abu siapa? Antum nanti punya anak namanya siapa kira-kira? Abu Ujang. Abu Ujang, Ujang mana Ujang? Misalnya siapa nanti anaknya? Abu Muhammad berarti. Berarti antum dari sejak bujang disebut Abu Muhammad boleh. Lahir anaknya perempuan. Lahir anak perempuan ini Muhammad dah berarti kan? Mahmudah boleh, nggak apa-apa. Muhammadiyah. Iya benar, benar tuh Muhammadiyah. Boleh. Oke, kemudian Abul Abbas ini Ibnu Taimiyah, namanya asli Ahmad ya. Itu punya kitab namanya Minhajus Sunnah, membantah kitab Syiah. Ya rahimahullah taala. Iya, baik. Itu masalah jahiliyah ke-25.